Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dia Andri Fadilah, Meisya Alia Ifunita, Revita Dwi Kartika, Riri Nurhayati, dan Rosa Amelia Sembayang. Halo semua! Cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ahli sejarah Sartono Kartodirjo sebagaimana yang dikutip oleh Mohtar Pabotinggi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai modal rasionalitas politik menengarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangse. BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta, pada 28 Mei 1945, sehari setelah dilantik. 29 Mei 1945 dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Sidang-sidang BPUPKI berlangsung secara bertahap dan penuh dengan semangat musyawarah untuk melengkapi goresan sejarah bangsa Indonesia hingga sampai kepada masa sekarang ini. BPUPKI Sidang Pertama. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI ini dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda, wakil ketua yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase yaitu orang Jepang. BPUPKI ini dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik, 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Sidang-sidang BPUPKI ini berlangsung secara bertahap dan penuh dengan semangat musyawarah untuk melengkapi goresan sejarah bangsa Indonesia hingga sampai kepada masa sekarang ini. Selanjutnya, dasar negara. Menurut catatan sejarah, diketahui bahwa sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Supomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Meskipun demikian, perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Sikap toleransi yang berkembang di kalangan para pendiri negara seperti inilah yang seharusnya perlu diwariskan kepada generasi selanjutnya. Salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno, yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara. Di antaranya adalah nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Perumusan Pancasila. Yang pertama itu sidang kedua BPUPKI. Perumusan Pancasila dimulai dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10-16 Juli 1945. Pada tanggal tersebut disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta.
Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila. Di antaranya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini kemudian dijadikan pembukaan UUD 1945 dengan sejumlah perubahan di sana-sini. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa itu, 7 Agustus 1945, pemerintah penduduk Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia atau disebut juga PPKI. Panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 Agustus 1945. Direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan. Selanjutnya PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil Jenderal Terauchi, penguasa militer Jepang di kawasan Asia Tenggara, yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Sekarang kota itu bernama Ho Chi Minh. Ketiga tokoh tersebut diberi kewenangan oleh Terauchi untuk segera membentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia sesuai dengan maklumat pemerintah Jepang 7 Agustus 1945 tadi. Sepulang dari Saigon, ketiga tokoh tadi membentuk PPKI dengan total anggota 21 orang, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, Kiai Haji Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Purboyo, Suryo Hamijo, Sutarjo, Supomo, Abdul Qadir, Yap Chuang Bing, Muhammad Amir, Abdul Abbas, Ratulangi, Andi Pangerang, Latuhar Harihiri, IGD Puja, Hamidan, Pani Suroso, Wahid Hasim, T. Muhammad Hasan, Sutarno, Kartodirjo, dan kawan-kawan. Selanjutnya yaitu jatuhnya bom di Jepang. Jatuhnya bom di Hiroshima belum membuat Jepang takluk. Amerika dan sekutu akhirnya menjatuhkan bom lagi di Nagasaki pada 9 Agustus 1945 yang meluluh lantahkan kota tersebut sehingga menjadikan kota Jepang semakin lemah. Kekuatan yang semakin melemah memaksa Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Konsekuensi dari menyerahkan Jepang kepada sekutu menjadikan daerah bekas pendudukan Jepang beralih kepada wilayah perwakilan sekutu, termasuk Indonesia. Sebelum tentara sekutu dapat menjangkau wilayah-wilayah itu, untuk sementara bala tentara Jepang masih ditugasi sebagai sekedar penjaga kekosongan kekuasaan. Kekosongan kekuasaan ini tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional PPKI yang semula dibentuk Jepang karena Jepang sudah kalah dan tidak berkuasa lagi. Maka para pemimpin nasional pada waktu itu segera mengambil keputusan politis yang penting. Keputusan politis yang penting itu berupa melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Pengesahan Pancasila. Dalam pengesahan Pancasila terdapat 3 peristiwa. Yang pertama yaitu Saigon, untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Nah, pada tanggal 12 Agustus 1945, ketika itu Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun, di luar dugaan, ternyata pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Dan pada tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya. Lalu peristiwa kedua ini ada penculikan, yaitu penculikan atas diri Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya
karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada masa itu. Para pemuda sudah mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada sekutu, sehingga Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah pendudukan, termasuk Indonesia. Nah, perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Soekarno dan kawan-kawannya, sehingga terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan Muhammad Hatta Karengas Dengklok. Dalam istilah pemuda pada saat itu dinamakan mengamankan. Nah, tindakan pemuda itu berdasarkan keputusan rapat yang diadakan pada pukul 24.00 WIB menjelang 16 Agustus 1945 di Cikini, nomor 71 Jakarta. Lalu selanjutnya ada peristiwa proklamasi, yaitu dicetuskanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Melalui jalan yang berliku-liku, akhirnya dicetuskanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator tersebut, sehingga wajar jika mereka dinamakan Dwi Tunggal. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta akhirnya tidak dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 karena situasi politik yang berubah. Lebih tepatnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu bertepatan di sebuah rumah hibah dari Farid bin Said bin Awad Martak di Jalan Pagangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Nah, naskah proklamasinya itu ditandatangani oleh Soekarno dan juga Muhammad Hatta, yang kemudian ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden berturut-turut sehari setelah proklamasi dibacakan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan yang bernegara, seperti dasar negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Pada sidang ini, terpilihlah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden yaitu Muhammad Hatta. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat.